Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita banyak ada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kesempatan ini saya bisa berbagi untuk eh, sesama ya, tentang bagaimana kita mengelola stres dengan pernapasan. Jadi di sini akan saya sampaikan, akan saya presentasikan dan akan dipraktekkan tentang pernapasan atau cara bernapas untuk mengelola stres. Oke, ini adalah profil saya bagi Anda yang menyaksikan atau melihat video ini. Ya, CV saya, ya, saya terdaftar sebagai konselor dan terapis. Saya mengikuti berbagai pendidikan tentang main teknologi dan saat ini pun saya masih melanjutkan studi saya ambil jurusan psikologi ya di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelum kita melangkah ke tata cara penanganan stres, marilah kita sama-sama, Anda yang menyaksikan video ini, silakan Anda scan barcode ya, atau QR code yang ada di tampilan layar Anda. Jika Anda yang sudah memiliki keluarga atau dewasa dikategorikan, akan scan yang ada di sebelah kiri monitor atau layar Anda. Dan jika Anda masih dalam kategori remaja, silakan Anda bisa scan QR code yang ada di sebelah kanan Anda. Setelah Anda scan, silakan Anda masuk ke webnya. Jika Anda tidak bisa scan, Anda bisa langsung ketikkan di browser pencarian Anda, di browser Anda, ya, bahwa bisa Anda lihat untuk yang kategori dewasa dan untuk kategori remaja. Oke, silakan Anda lakukan tesnya terlebih dahulu. Ya. Anda isikan sesuai dengan yang Anda alami saat ini. Jika Anda sudah selesai mengisinya, Anda akan mendapatkan nilai atau poin dari isian yang Anda lakukan. Untuk penilaiannya, jika nilai Anda di atas 300 atau lebih dari sama dengan 300, maka Anda ya, hampir dipastikan 80% akan jatuh sakit dalam waktu dekat. Nah, jika range nilai Anda di antara 150 sampai 299, kemungkinan Anda untuk sakit dalam waktu dekat sekitar 50%. Dan jika nilai Anda di bawah atau sama dengan 149, kemungkinan Anda sakit sekitar 30%. Jadi, eh, penilaian yang Anda lakukan untuk diri Anda atau self assessment itu menentukan dan menghasilkan poin-poin ini. Jadi Anda bisa nilai diri Anda sendiri. Anda ada di angka berapa menurut nilai Anda masing-masing. Oke, jika Anda sudah mendapatkannya, ya Anda bisa introspeksi diri Anda terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke materi. Sebelum kita melangkah ke apa itu stres dan bagaimana cara penanganan sederhananya menggunakan pernapasan, ya kita ketahui dulu bahwa stres adalah bagian dari pikiran manusia yang mengganggu. Manusia diciptakan sebagai makhluk sempurna jika dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Faktor pembentuk paling utama adalah pikiran kita sendiri atau yang biasa dikenal dengan perangkat non-fisik atau software. Ada tiga, yaitu kesadaran, ada perasaan atau emosi, dan pikiran. Ini adalah pembentuk
utama dalam diri manusia. Definisi stres, menurut Dirjen P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya, stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, ya, baik mental atau psikisnya, jika mengalami perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Jadi saat Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, itu sudah dikategorikan stres oleh Dirjen P2PTN Kemenkes Republik Indonesia. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman. Jadi stres itu bukan berarti hanya stres yang aduh saya banyak pikiran, kemudian kita diam, kita merenung, ya bukan hanya seperti itu. Dampak stres sendiri, ya, bagi manusia, ya, yang namanya stres akan berdampak secara fisiologi dan secara psikologi. Secara fisiologi atau organ-organ tubuh di dalamnya pada saat stres yang bekerja itu ada jantung, ada paru-paru, ya, ada juga ginjal dan hati untuk menyaring racun. Dan dampak psikologinya pada saat seseorang stres, otomatis aktivitasnya akan menurun. Dia memiliki gangguan emosi, dia jadi mudah lupa, dia memiliki perasaan gelisah yang berlebih, cemas berlebih, ya gampang bersedih atau depresi, bisa jadi dia skizo atau halusinasi, yang jelas depresi itu adalah tingkat tertinggi untuk kategori stres. Oke. Kita kembali ke dampak fisiologi. Seseorang yang mengalami stres, ya, bekerja jantung, paru-paru, ginjal. Kenapa demikian bisa bekerja? Karena pada saat seseorang stres, biasanya dia akan cenderung emosi atau orang emosi, ya. Orang yang emosi yang bekerja dalam organ tubuhnya itu ada jantung, ada paru-paru, ada otak, ada ginjal, dan ada hati untuk menyaring. Kenapa jantung bekerja pada saat kita stres atau kita emosi? Karena pada saat kita stres atau emosi, kita butuh, ya, otak kita butuh darah yang banyak. Sehingga jantung akan memompa lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan otak, ya, untuk berpikir lebih menyelesaikan masalah di otaknya sendiri. Pada saat jantung bekerja dengan cepat, otomatis paru-paru harus bekerja juga dengan cepat karena mengimbangi laju tekanan darah menuju otak. Makanya kenapa orang yang stres atau orang yang emosi, ya, itu napasnya ngos-ngosan seperti orang habis olahraga. Karena paru-paru mensuplai oksigen lebih besar menuju otak, menyeimbangkan dengan tekanan darah antar seimbang. Makanya kenapa napasnya orang yang emosi atau stres itu kos-kosan. Oke. Saat jantung bekerja, paru-paru bekerja, otomatis ginjal pun akan bekerja lebih juga untuk menyaring racun dalam darah karena jumlah aliran darah yang masuk ke ginjal lebih banyak karena proses jantung yang berdenyut lebih cepat tadi. Jadi kerja jantung, kerja paru-paru, kerja ginjal jadi lebih berat. Yang harusnya bekerja normal karena kita emosi, karena kita stres, dia bekerja lebih berat. Tambah satu lagi, hati dia menyaring racun sebelum masuk kembali ke jantung. Dan saat seseorang mengalami stres, ya, atau emosi, suhu tubuhnya biasanya turun. Kalau lihat dampaknya berkeringat, jadi
Saat stres juga, ya, kita mengalami gangguan emosi, bisa kecemasan berlebih. Itulah hal-hal yang berdampak pada saat kita stres atau kita emosi. Orang yang stres, saya sering menterapi orang-orang yang punya tingkat stres lebih tinggi. Mereka biasanya memiliki yang namanya anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Sebetulnya sederhana penanganan anxiety itu, cuma banyak orang yang susah, bukan tidak tahu, tapi susah untuk menerapkan rasa cemas berlebih tersebut. Saya sependek punya pengalaman saya menterapi, dari 100 orang yang saya terapi dengan kategori dikatakan stres, 90 orang mengalami yang namanya cemas berlebih atau anxiety disorder. Ini real, saya punya datanya karena saya menterapi orang-orang tersebut. Rasa anxiety kambuh, berbagai macam gejala bisa timbul. Sesak napas, orang Cirebon bilang nonjok, jantung berdetak cepat, kram perut, dan lain-lain. Dan ada bahkan yang sampai skizo. Saya pernah mengalami itu, menterapi orang-orang. Oke. Mengapa stres bisa terjadi? Sedikit ada ilustrasi pikiran manusia di sini, bahwa stres bisa terjadi karena izin kita sendiri, kita mengizinkan stres tersebut masuk ke dalam pikiran kita. Untuk teman-teman ketahui, Bapak Ibu sekalian, bahwa manusia memiliki 3 pikiran utama: pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Ya, di mana masing-masing pikiran ini memiliki fungsinya masing-masing. Ya, ada pikiran sadar, ini pikiran yang bersifat analitis, memorinya sementara. Kemudian juga ada pikiran bawah sadar yang bersifat kebiasaan, emosi, keyakinan, dan lain-lain. Dan sifat memorinya permanen. Jadi seseorang pada saat mengalami yang namanya stres atau emosi, dia mengizinkan rasa stres dari pikiran sadarnya memasuki pikiran bawah sadar melalui suatu area yang namanya filter mental atau critical area. Ini adalah area yang menyaring segala suatu informasi yang masuk dari pikiran bawah sadar, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita kecap, dari apa yang kita dengarkan, disaring terlebih dahulu sebelum masuk ke pikiran bawah sadar melalui namanya filter mental atau critical area. Jadi pada saat teman-teman mengalami stres, berarti teman-teman sendiri mengizinkan critical area atau filter mental teman-teman mengizinkan bahwa hal tersebut masuk ke pikiran bawah sadar sehingga menjadi emosi. Pada saat kita emosi, otomatis kreativitasnya menurun. Dan kalau terjadi berulang-ulang, bisa menjadi permanen. Menurut teman-teman ketahui bahwa pikiran bawah sadar ini adalah pikiran yang ada semenjak kita masih dalam janin. Pikiran bawah sadar, menurut penelitian para dokter di Amerika, di Eropa, sudah terbentuk dari umur manusia atau janin berusia 120 hari atau 4 bulan. Ini real, banyak pembuktian dan banyak teman-teman bisa cari di Google. Makanya dalam umur 120 hari tersebut, kita yang muslim dianjurkan untuk yang hamil mengaji, sholat, wudhu, dan lain-lain. Sedangkan di ajaran non-muslim, ya, disarankan untuk mendengar lagu-lagu klasik dan lain-lain. Intinya membuat jaringan pikiran bawah sadar ini tersusun dengan sempurna atau terinstalasi dengan sempurna. Jadi sekali lagi, saat teman-teman mengalami yang namanya stres, berarti teman-teman sendiri mengizinkan pikiran sadarnya untuk melanjutkan yang dinamakan stres tersebut ke pikiran bawah sadar teman-teman. Ini adalah cara kita melakukan pernafasan untuk memanage, ya, dan melepaskan stres. Teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, kita lakukan untuk menjernihkan pikiran. Kita tarik nafas 4 hitungan, 1, buang 4 hitungan, 2,
Oke, kita lakukan bersama-sama. Kemudian tahapan yang kedua, kita tarik 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 4 hitungan, dan tahan lagi 4 hitungan. Oke, 1, 2, tahan. Silakan napas seperti biasa. Oke, selanjutnya, nah, ini untuk menenangkan diri. Teman-teman bisa tarik napas 4 hitungan, buang 6 hitungan. Dan saat teman-teman ingin mengalami relaksasi secara sempurna, teman-teman bisa tarik napas 4 hitungan, kemudian teman-teman tahan 7 hitungan, dan teman-teman bisa buang sebanyak 8 hitungan. Oke, teman-teman bisa melakukan hal ini pada saat teman-teman mengalami yang dinamakan stres, pada saat teman-teman mengalami yang dinamakan emosi. Silakan teman-teman lakukan pernapasan ini, menggunakan pernapasan diafragma teman-teman sekalian. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat dan berguna, silakan teman-teman kirimkan sebanyak-banyaknya link dari video ini, dan jangan lupa teman-teman bisa subscribe, bisa like, dan komen untuk mendapatkan video-video pengetahuan tentang main teknologi, tentang hipnosis dan hipnoterapi dari channel kami. Oke, demikian kurang lebihnya, ya, kurangnya dari saya, lebihnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.